Keperluan saya menghadirkan Anda dan memasukkan ke Raga Mediator ini kepingin menggali informasi dari bangsa sejenis Anda ya, tentang benda pusaka yang konon kabarnya dinamakan itu kantong macan. Anda tahu tidak? Misalnya jarak tempuh dari sini ke kota yang lain gitu atau ke Pulau Jawa itu butuh waktu berapa lama? Karena banyak yang memakai kantong macan, yaitu para ulama. Begitu ya. Untuk berdakwah. Kalau manusia biasa, jangankan mau pakai, nampak saja saat benda ini mau dipakai udah ketakutan. Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah ma ba'. Sahabat Kelana Masa dimanapun berada, masih bersama Kelana Masa. Malam hari ini kami akan melakukan proses mediumisasi seperti biasanya. Tapi sebelum itu saya ingin memberitahukan kepada sahabat Kelana Masa semua bahwasannya Gus Iman punya channel satu lagi, yaitu Gus Iman Family. Bagi sahabat Kelana Masa yang sering nonton Kelana Masa, monggo apabila mau menonton di channel Gus Iman yang satu lagi. Oke, untuk malam hari ini kita akan mencoba menguak tentang misteri, yaitu benda pusaka kantong macan. Sebenarnya saya tidak tahu banyak tentang mustika atau benda pusaka kantong macan ini. Saya akan bertanya kepada Gus Iman. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Iman, malam hari ini kita akan mencoba menguak tentang kesaktian apa atau apa manfaat dari mustika kantong macan. Menurut Gus Iman bagaimana? Iya, insya Allah memang saya pun pernah mendengar yang namanya benda pusaka yang lebih dikenal oleh kalangan spiritualis tentunya, yang dinamakan kantong macan. Sebetulnya kantong macan ini manfaatnya apa, kegunaannya apa, dan lain sebagainya nanti akan kita coba gali informasi dari sisi gaibnya. Ya semoga sajalah proses mediumisasi nantinya bisa berjalan dengan lancar, aman, dan bisa mendapatkan informasi yang kita inginkan tentunya. Ya, kita mulai sajalah proses mediumisasi. Ya. Mediator Bang Didi mana ya? Mari Bang Didi kemari. Ya. Sehat Bang Didi? Sehat. Oh, ya, alhamdulillah. Siap kan? Main lagi? Oh ya, monggo. Assalamualaikum. Tenang. Bisa berbahasa manusia. Bisa ngobrol dengan kami. Ada apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Anda Muslim? Oh iya. Begini, Anda dari mana? Ya, kalau boleh tahu Anda dari mana?
pantai selatan. Oh, dari pantai selatan. Jauh. Sosok Anda seperti apa? Maling. Oh, macan. Iya. Punya nama tidak? Siapa namanya? Oh, nggak mau sebut. Oke. Sebelumnya begini pertanyaan tambahan ya. Umur Anda sudah berapa? 700. 700 apa ini? Tahun? Tahun. Oh, 700 tahun. Oke, ya. Langsung ke inti pertanyaannya. Keperluan saya menghadirkan Anda dan memasukkan ke raga mediator ini kepingin menggali informasi dari bangsa sejenis Anda ya, tentang benda pusaka yang konon kabarnya dinamakan itu kantong macan. Anda tahu tidak? Kenapa? Kami agak penasaran. Ya, sebetulnya apa itu manfaat daripada kantong macan ini? Bisa lumato. Oh, bisa untuk bepergian gitulah ya. Oke, bepergiannya ini tentunya biar gamblang, biar jelas. Manusianya itu menghilang atau dia jalan cepat atau bagaimana? Loro-loro iso. Oh, dua-duanya bisa. Tergantung sing gunakno. Oh, tergantung yang menggunakan. Bisa untuk jalan cepat, bisa juga untuk menghilang. Begitu ya. Oke. Oke, pertanyaan tambahan ya atau lanjutan dari saya. Konon kabarnya itu kantong macan ini ada tingkatan-tingkatannya. Ya, Itu tingkatan bagaimana sebetulnya? untuk nuntut apa bolong. Entuk nuntut apa bolong? Bolong. Pulung. Pulung. Oh, pulung. Oh, iya iya iya. Artinya dia si manusia ini karena mencari atau Dapat. dapat dengan sendirinya. Pulung gitulah ya. Rezeki badan gitu. Oke, oke. Ya. Oke. Ngobrol lagi ya dengan anggota kita ya. Ngobrol-ngobrol. Ya. Biasanya untuk bepergian antar kota atau antar negara. Tergantung ilmu. Tergantung tingkatan dari kantong macan itu. Yang menggunakan kantong macan ini bisa nggak dari kalangan orang biasa? Jarang sekali. Oh, jarang sekali. Mungkin apakah ada kriterianya orang yang menggunakan kantong macan ini? Biasanya ulama. Biasanya ulama menggunakan itu juga. Artinya begini, berarti orang yang bisa menggunakan benda pusaka kantong macan ini tentunya orang yang berilmu begitulah ya. Oke, tambahan pertanyaan dari saya. Kantong macan ini bisa digunakan hanya untuk satu orang atau lebih dari seorang? Satu orang. Satu orang saja. Artinya satu orang ini tidak bisa membawa orang lain gitu ya. Begitu. Oke, oke. Begini kalau boleh tahu, khodam yang mengisi kantong macan ini sebetulnya jenis apa? Tergantung. Tergantung. Kalau Anda sendiri tahu tentang kantong macan ini, apakah Anda termasuk salah satu khodam dari benda tersebut atau bagaimana? Ya, Oh, termasuk Anda salah satu khodam yang mengisi ya. Oke, ya memang yang pernah saya dengar sahabat kelana masa ya, khodam daripada kantong macan itu yang pernah saya dengar dulunya rata-rata memang jenis macan juga sih. Jenis macan. Tapi ya simpang siur sih yang kita dengar ceritanya, kegunaannya dan lain sebagainya. Kita akan terus menggali coba lah ya. Begini pertanyaan dari saya. Misalnya jarak tempuh dari sini
ke kota yang lain gitu atau ke Pulau Jawa itu butuh waktu berapa lama untuk menempuh jarak itu? Hitungan menit. Cepat ya. Jadi hanya hitungan menit, Gus. Ya memang yang pernah saya dengar pun begitu juga. Bahkan ada yang katanya konon kabarnya gitu, antar kota, antar provinsi atau antar pulau artinya kan, atau antar negara, itu pernah dulu saya dengar. Oke, ya tenang saja, tenang ya. Kami hanya kepingin menggali informasi dari Anda. Oke, begini, Anda kan tadi cerita dari Pulau Jawa, ya. Sepengetahuan Anda, di masa sekarang, apakah masih ada manusia yang memiliki benda seperti itu? Ada. Ada. Kalau untuk di daerah sini, coba Anda tengok dulu, lihat. Kira-kira ada nggak bahan seperti itu? Ada. Ada juga di daerah sini ya. Oke. Sebetulnya kalau boleh tahu, di alam semesta ini benda pusaka sejenis atau yang dinamakan kantong macan ini ada berapa banyak sepengetahuan Anda? Ya, boleh dicek dulu kira-kira seberapa banyak sebetulnya. Setahu saya Oke, ya. ada 3. Ada 3. Jadi makhluk ini, khodam dari kantong macan ini mengatakan cuma 3 sepengetahuan dia. Tapi memang saya pernah mendengar kantong macan ini banyak beredar di mana-mana, dan setelah dibuktikan ternyata palsu, KW, artinya bukan original. Tapi secara kepastiannya wallahu a'lam tentunya ya. Ya kita hargai pendapat daripada makhluk ini. Jadi hanya 3 itu di Indonesia atau di Indonesia. Oh, di dalam negeri lah ya. dalam negeri? Ada 3 gitu. Saiki aku takut. Iya boleh. Sepengetahuan Anda ada berapa? Oh begitu. Secara pastinya kalau saya sendiri memang tak punya data yang pasti. Ya terus terang saja. Selama hidup Anda? Ya, saya tidak memiliki data yang pasti. Cuma dulu pernah saya mendengar, ya, guru saya pernah menerangkan tentang hal itu. Konon katanya tidak lebih dari 7 di alam semesta ini. Di alam semesta ini, artinya di bumi ini, ya, tidak lebih dari 7. Dulu guru saya pernah mengatakan seperti itu. Itu ada di daerah mana saja tidak dirincikan. Artinya memang benda ini banyak yang KW akhirnya. Kita pernah juga jumpa yang palsu, tapi pernah juga alhamdulillah jumpa yang ori, ya, original. Tidak perlu saya ceritakan gamblang masalah, itulah bagian daripada perjalanan masa lalu menjadi pengalaman pribadi saya. Neneng siji. Oh, di sini ada 1. Ada. Oh, jauh dari sini atau dekat? Dekat. Dekat. Udah dimiliki oleh orang atau masih liar? Udah dimiliki orang. Dimiliki. Oh iya. Kira-kira yang memiliki itu orangnya seperti apa? Oh, untuk siapa itu, Gus? Begitu. Anda acung jempol itu mengarah kemana? Ke saya? Begitu. Menurut Anda, menurut pantauan Anda, saya ada menyimpan bahan itulah gitu ya. Ya walau a'lam lah ya. Saya tidak perlu untuk membahas di sini tentunya. Ya, biarlah itu menjadi ya apa namanya? Koleksi apa namanya ya? Koleksi alam semesta ini sajalah begitu ya. Karena saya pun tidak merasa memiliki, tapi apabila ada amanah dan bisa kita gunakan guna sisi positif, tentunya harus kita jaga, itu saja. Oke, ya. Boleh ngobrol lagi dengan anggota kita ya. Dari kawan-kawan, ada yang mau ikut menggali informasi seputaran ini atau bagaimana?
Saya mau tanya yang perbedaan antara ini tadi, antara pulung sama yang nuntut. Nuntut. Oh iya. Kira-kira perbedaannya apa ya? Yang pulung sama yang nuntut kekuatan ilmunya itu tadi. Biasanya yang pulung itu asli, dan yang menuntut biasanya ada juga yang asli tapi melalui isi. Oh, diisi kadam lain. Itu perbedaannya lah ya menurut Anda ya. Kegunaannya bisa serupa nggak dengan yang asli? Tingkat keilmuannya kurang. Tingkat keilmuan kurang. Tingkat manfaatnya ataupun ya kalau bahasanya kegunaannya lah berbeda. Apalagi Bang, mana tahu boleh menggali ya supaya menambah wawasan pengetahuan. Kalau misalnya yang pulung tadi lah sama yang asli, jarak tempuh di kota yang sama kira-kira ada perbedaan? Ya, Agak lebih lambat yang nuntut ya. bahkan tidak berhasil. Yang nuntut terkadang tidak bisa digunakan. Itu tadi lah yang dikatakan palsu tadi, itu mungkin itu ya. Iya, KW lah. Palsu. KW sekian lah. Ya inilah alam di sekeliling kita ya. Memang terkadang ada oknum-oknum yang memanfaatkan fenomena tertentu guna mungkin mengambil sisi keuntungan atau ada kepentingan sepihak gitulah ya. Kalau dibilang KW ada yang misalnya barang ini, Iya. ada nggak yang KW kantong macan ini, kira-kira ada yang KW super nggak menurut Gus? Kalau menurut saya tidak. Tidak ya. Yang namanya KW tetap nggak ada yang super. Iya, yang super tetap yang original. Seperti itu. Menurut saya tentunya sih. Seperti yang Anda katakan tadi pulung, itu keinginan dari oknum jin atau kantong macan ini menjumpai orang itu, atau memang bagaimana? Atau Anda? Ya, apabila saya tertarik dengan manusia itu. Begitu ya. Oke, tadi begini, Anda kan menjawab salam saya mengaku muslim. Pertanyaannya, yang Anda tahu dari 3 tadi kata Anda, kantong macan ini, apakah semuanya muslim atau ada yang non muslim? Muslim semua. Muslim semua. Oh iya. Oke. Dahulu kala banyak yang memakai kantong macan, yaitu para ulama, Begitu ya. untuk berdakwah. Untuk berdakwah guna mempersingkat perjalanan lah. Mungkin seperti itulah maksud Anda ya. Anda masih digunakan orang? Masih ya. Dan yang masih memakai Anda juga ulama? Sudah menikah. Sudah wafat. Berarti sekarang Anda bebas? Tidak. Arti tidak bebas bagaimana? Masih di tempat itu. Oh begitu. Apakah keturunan daripada yang make ini tidak bisa Anda perbolehkan untuk menggunakan itu atau bagaimana? Seperti itu. Jadi masih di tempat yang sama. Iya. Mungkin keturunan daripada beliau yang pernah menggunakan ini belum mampu atau memang belum klop lah. Mungkin seperti itu sih ya, analisa saya. Oh, berarti dengan keturunan yang sekarang Anda belum pernah nyoba perjalanan? Jadi menggunakan kantong macan ini harus dengan ilmu juga. Ya, Jadi terus apabila orang awam seperti saya lah, Iya. misalnya memiliki kantong macan, itu tidak bisa digunakan juga. Tidak bisa. Karena Yang saya pahami begitulah. karena tidak mungkin lah kan seperti Iya. itu. Karena saya tidak mempunyai ilmu misalnya. Walaupun itu asli, Gus. Iya. Yang saya pahami begitu. Terkadang ini mohon maaf sebetulnya kalau kita cerita panjang lebar. Kalau manusia biasa, jangankan mau pakai,
nampak saja saat benda ini mau dipakai udah ketakutan. Seperti itu ya. Iya. Udah ketakutan duluan. Jadi perlu nyali, perlu mental ya, perlu ilmu. Lagi-lagi ya iman dan takwa harus betul-betul dikokohkan. Seperti itu. Kira-kira untuk kawan-kawan perlu galian lagi atau bagaimana? Begini Gus, Boleh. ini sedikit bertanya Boleh. dengan apakah ketika Anda digunakan itu Anda mewujudkan diri seperti macan? Oh, jadi sehingga yang menggunakan ini kalau tidak punya ilmu atau tidak punya nyali, down Gus. Ya, ketakutan. Seperti itu. Sedikit tadi kita kalau kilas balik ke pengalaman masa lalu ya, itu di luar bayangan kita sosok yang mau dinaiki. Sebesar-besarnya macan di zaman sekarang, macan binatang cuma berapa meter gitu. Ini di luar perkiraan ya. Tergantung keinginan kita, dialog nego mau berapa meter kita butuhkan. Dan seberapa cepat kita butuhkan. Iya, begitu. Berarti semakin cepat semakin besar lah berarti. Semakin besar. Jadi lagi-lagi memang semua itu harus ada ilmunya. Ya. Tapi walaupun seperti itu, kita harus menyandarkan semua kepada kekuasaan Allah. Ini bagian daripada bukti kebesaran Allah saja sebetulnya bagi kalangan manusia yang mau berpikir. Hanya itu. Hanya itu dulu. Itu saja. Dari kawan-kawan ada lagi tidak? Cukup ini sudah. Begitu ya. Oke, iya. Terima kasih atas kedatangan dan obrolannya dengan kami ya. Sekarang Anda boleh pulang ke tempat Anda di sana ya. Iya. Mau pulang sendiri atau saya bantu pulangkan? Pulang sendiri. Oke, ya monggo. Terakhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, monggo. Oke, sahabat Kelana Masa, tadi sama-sama kita sudah menyaksikan proses mediumisasi terkait dengan benda pusaka yaitu kantong macan. Gus Iman, menurut Gus Iman bagaimana? Ya, Kesimpulannya. Oke, insya Allah begini. Ya pada intinya memang tadi obrolannya sudah sama-sama kita dengarkan, kita simak. Tapi pada intinya kita harus tahu batasan bahwasanya tujuan kita bermediumisasi, ngobrol dengan bangsa jin, khususnya baik yang muslim ataupun yang non muslim, itu tidak adalah bertujuan guna kita menaruh kepercayaan total kepada isi obrolan dengan bangsa jin tersebut ya. Tapi lagi-lagi kita sebagai makhluk yang lebih mulia, lebih tinggi derajatnya dari bangsa jin, kita akan berusaha untuk mengambil benang merah pelajaran buat kita semua. Yang baik kita ambil, yang kurang baik atau buruk kita tinggalkan, kita buang. Terkait dengan adanya benda pusaka, sebetulnya di Nusantara ini ya, sangat banyak benda pusaka. Ada yang original, ada yang palsu atau KW. Tapi lagi-lagi walaupun benda pusaka yang original ataupun asli itu diyakini dan diduga ada ya katakanlah mungkin kegunaannya ya. Tapi kegunaan atau khasiat, manfaat ataupun kesaktiannya pada intinya itu pun semua minallah. Semua bersandar kepada Allah. Bangsa jin muslim yang menghuni contohnya tadi kantong macan, dia bisa membantu manusia guna mungkin tadi kan obrolannya melancarkan dakwah dalam perjalanannya. Itu pun sebetulnya bangsa jin itu pun minta tolong kepada Allah juga. Dan lagi-lagi kita sebagai umat Islam ya, jangan lupa juga sama-sama mohon pertolongan hanya kepada Allah. Perkara sesekali mungkin ada mungkin manusia yang menggunakan benda seperti itu, tak ubahnya itu hanya merupakan sebuah wasilah ya. Apakah wasilah harus menggunakan benda pusaka? Tidak. Sekarang ada wasilah-wasilah yang lain ya. Contohnya kita mau pergian naik pesawat terbang, naik bus, naik mobil, naik sepeda motor dan lain sebagainya. Itu semua wasilah. Lagi-lagi kita jangan menyandarkan batiniah kita kepada wasilah ya. Kita sandarkan niat, hajat, tujuan kita hanya kepada Allah. Mudah-mudahan aman, tidak terjerumus kepada lembah kemusyrikan ya.
Saya rasa itu saja. Dan yang lebih terpenting ya, pesan saya buat saya sendiri dan kawan-kawan sahabat Kelana Masa dimanapun berada, tetap tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah supaya kita tidak terjerumus dan tergoda oleh bujuk rayu setan ya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, dilindungi. Amin. Ya, seperti itu saja. Oke, sahabat Kelana Masa, mungkin itulah penjelasan dari Gus Iman terkait mediumisasi kita tadi. Ambillah sisi positifnya. Jadi mana yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Jadi kita harus pandai-pandailah mengambil hikmah dari suatu kejadian. Mungkin itu saja Gus Iman ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.